Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan pergi ke hutan, jangan lupa bawa saya kelapa muda. Inilah acara yang kita nantikan, acara kami Kombo Berdua. Tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar sana, hari ini kami bersama dengan Zakia Hada. Selamat malam Zakia Hada. Malam Pak Desi. Hari ini terlihat lebih ceria. Ya, ceria. Walaupun sudah malam tetap menggunakan baju dinas nih. Masih tetap ASN Sejati. Sejati. Oke, nama panjangnya nih Zakia Hada. Iya. Saya mau panggil apa nih? Ibu Zaskia atau kakak atau mbak atau apa nih? Oh ya, kalau di Medan orang manggil kita Bung. Karena saya 5 tahun di Medan itu etnomusikologi, studi musik dalam konteks budaya itu saya dapat di Universitas Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara. S1-nya? S1-nya. Oke, dan terus saya lanjut ke UNDRI untuk teknologi pendidikan. Ya. Terus tuh saya tugas belajar dari Kuantan Sini ke Universitas Pajajaran. Dalam apa? S2 Pariwisata dan Kebudayaan, saya ngambil mayor museum. Ya. Jadi Ibu Zaskia ini S2 di bidang museum lah ya. Museum S2. Jadi skillnya di situ ya. Skillnya mayor saya ambil. Mayor ya. Jadi kalau saya ini di museum kan boleh? Hah? Bisa. Kalau seandainya nggak bisa lagi pajak apa itu di museum. Ya. Sekarang berdinas di Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga di Kabupaten Rokan Hilir. Sebagai Kabid Ekonomi Kreatif di menaungi 16 subsektor. 16 subsektor. Oke, sudah 18 Pak. Sudah 18 ya. Ya. Tuan dan puan, nampaknya kita berbicara tentang ekonomi kreatif. Ya, sesuai dengan berada di ini, kita bersama dengan Kombo Berdua itu ada Zaskia Hada, SSN Home. Kita berbicara dengan Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata, Pemudaan dan Olahraga. Tuan dan puan, kita beranjak sebentar sedikit mengenai pariwisata kita. Sejauh ini perkembangan pariwisata kita di Rokan Hilir ini seperti apa kira-kira? Kalau pariwisata di Rokan Hilir kita memiliki 31 destinasi wisata, yang mana kita sudah punya Renperda tentang Riperda, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah, dan kita sudah ber-MOU dengan ITB. MOU itu ada jadwalnya. Itu bisa limitnya sampai 5 tahun. Sekarang udah tahun ketiga kita ber-MOU dengan ITB. Masih ada 2 tahun lagi kita bisa melanjutkan itu ke Riperda, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah. Kalau kita sudah punya Perda, kita bisa mengisi DAK, fisik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Desi. Oh, kalau ada Renperda, apa namanya? Riperda, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah. Iya. Oke, begitu banyak ya destinasi wisata yang ada di Rokan Hilir. Nah, berkenaan dengan pariwisata ini ada ekonomi kreatif. Iya. Ada tadi pertamanya ada 16 subsektor. Iya. Dan ini bertambah 2, berarti ada 18 subsektor. Ini belum kita masuk lagi ada beberapa organisasi yang masuk pada wilayah ekonomi kreatif. Iya. Nah, sebelum itu kita akan terang nih dulu. Ekonomi kreatif ini apa sebenarnya nih? Oh iya. Iya, ini memang pada bidangnya nih. Iya. Ya. Ekonomi kreatif itu adalah sebuah gagasan baru yang mana di dalam gagasan ekonomi kreatif itu memang di situ dituntut kita untuk berkreativitas dan imajinasi, yang mana sebuah produk itu berada di hulunya itu koperasi, perimbak. Kita contohkan seperti Aqua. Kalau seperti label-label yang ada di UMKM, nah, di sini ada Aqua nanti. Ini ada misalnya seperti kita contohkan Aqua. Aqua itu sekarang UMKM yang punya produknya gitu kan. Jadi ini mungkin Aqua yang menengah itu 3.000. Tetapi ide dan gagasan seorang anak muda yang ekonomi kreatif itu, dia membuat Aqua ini desain gambarnya, desain plastiknya itu, didesainnya itu seperti gambar anak gadis main biola dan dikasihnya lampu. Ini sah-sah saja dijualnya 210.000. Oh gitu. Jadi itulah nilai kreativitasnya itu. Kreativitas itu kan yang unik. Contohnya kan orang membuat kaca. Kaca itu dibuatnya, kalau tukang kaca berbeda lagi. Kalau tukang kaca tolong tempahkan ini, itu beda.
Tetapi kalau yang namanya apa? Kalau yang namanya ini tadi kaca itu seperti kaca es krim kan ada cekung, lembung, ada bulat, ada macam kreativitas yang dibuat. Nah itu ekonomi kreatif. Oh, masuk pada wilayah. Pada wilayah itu ada kan kaca yang dibuat untuk akuarium anak-anak gitu kan. Kalau dia biasa-biasa saja, itu dia tukang kaca yang buat. Tapi kalau punya kreativitas, punya sesuatu yang unik dan punya mengangkat kearifan lokal, itu dikatakan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Nah, kita berbicara di kalangan ini kita berada di Dewan Kesenian, podcastnya Dewan Kesenian. Jadi kita berbicara tentang seni dan pertunjukan. Nah, kalau kita berbicara masalah ekonomi kreatif di bidang seni, berarti di situ ada musik, ada tari, kemudian ada seni pertunjukan lainnya. Di dalam 18 subsektor tadi, yang penjabaran untuk ke wilayah seni ini dan budaya ini seperti apa yang ada di situ? Oh ya, kita punya 16 subsektor ekonomi kreatif. Jadi di dalam 18 subsektor ekonomi kreatif itu dia ada 2 subsektor ekrab. Di ekrab itu ada 3 kasih yang di bawah saya itu ada kasih kerjasama dan fasilitas. Ini kasih kerjasama dan fasilitas ini dia bekerja bidangnya untuk dalam daerah, luar daerah, dalam negeri dan luar negeri. Dia kerjasamanya dalam negeri dan luar negeri tentang akses ke sanggar-sanggar yang ada, akses ke IO. Nah, ini akses yang kerjasama dan fasilitas ini. Kemudian ada 3 media, desain dan iptek. Nah, ini tentang bagaimana dia tentang mengembangkan pemasaran ekonomi kreatif itu, iptek ekonomi kreatif ini, macam mana membuat website tentang ekonomi kreatif ini, seni dan budayanya. Kemudian ada juga kasih ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya. Di kasih yang satu ini, Ibu Ira nama kasihnya. Nah, di sinilah ranah seni itu masuk di sini. Kadang-kadang kan orang berpikir Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sementara di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga juga ada ekrab berbasis seni budaya. Jadi di 18 subsektor itu ada 2 yang melekat di dalam ranahnya yang agak padu-padan dengan seni budaya. Saya contohkan, di sektor itu, sektor seni budayanya, sektor musik dan sektor seni pertunjukan. Jadi ada 2 itu yang untuk bisa dia berada di hulu dan hilir, yang mana untuk keseniannya ini berada di hulu musik. Saya contohkan untuk musik. Musik yang diartikan di ekrab di sini seperti ini. Itu yang musiknya di sektor musiknya. Kalau kita contohkan di Jakarta itu ada Antohut dan Mbak Meli Guslo. Yang mana Mbak Meli Antohut membuat industri musik, menciptakan lagu, ada produsernya, ada kameramennya, ada yang syuting, ada kru dan segala macam, ahli makeup segala macamnya, dan nanti ini dijual, direkam. Inilah yang jadi musik di dalam subsektor 18 ekonomi kreatif itu tadi. Kalau di sini bisa kita contohkan Pak Juki. Jadi musik yang telah masuk di studio rekaman kemudian diproduksi massal, ini disebut dengan ekonomi kreatif di bidang musik. Di bidang musik, ekonomi kreatif ini, ekonomi kreatif ini seperti ini, Pak Desi. Hal yang menghasilkan uang. Sasaran ekonomi kreatif ini adalah kepada si pelakunya. Contohnya, Meli Guslo, begitu si pencipta musik membuat musiknya, dia dapat duit. Begitu membuat lagu, diciptakan sebuah lagu, dia dapat duit. Dan si penyanyi dapat duit juga, produser dapat duit juga, semuanya berduit semua. Itulah dikatakan dengan ekonomi kreatif. Ujung-ujungnya mereka duit nih. Ujung-ujungnya duit. Tapi untuk pandemi ini, di saat pandemi ini yang sulit kita. Kita kan haki kita belum bagus. Sementara Juki buat YouTube, banyak buat YouTube, semuanya susun siri buat YouTube, sanggar Sri Kemuning juga, sanggar apa yang kita launching semalam, Putri Dilan juga buat gitu kan. Tidak dihak-patenkan sama Putri Dilan, sah-sah saja nanti Jaya Bestari mengklaim itu, kita tidak bisa membela gitu. Karena kita tidak daftarkan ke haki. Maksud dari ekonomi kreatif ini, dia bisa bantu sertifikasi lembaga ke haki itu tadi.
Kita berbicara dengan musik, berarti hak cipta. Hak cipta. Oke. Masuk pula kita pada ekonomi kreatif di bidang seni pertunjukan. Nah, ini penting sekali. Kalau saya beranggapan begini, awalnya begini. Di Dewan Kesenian itu menyediakan satu pertunjukan, yaitu perlombaan atau festival Solo Gambos. Nah, berkenaan dengan para senimannya itu sendiri, berarti berbicara tentang seniman nanti personal orangnya. Iya. Nah, ini ketika kita sudah mengadakan festival itu, kemudian kita dapatkan ekrabnya pada pertunjukan ini di mana gitu. Begitu. Iya. Kalau yang subsektor seni pertunjukan itu Pak Delsi, itu yang saya bilang tadi, kesenian budaya itu berada di hulu, kami ekonomi kreatif berada di hilir. Contohnya, Pak Delsi punya database tentang sanggar 20 sanggar Kecamatan Bangko. Sementara itu produk punya Pak Delsi, di bawah binaan Pak Delsi ini ada 20 sanggar. Ketika saya membuat seni pertunjukan, ada sebuah pentas di situ. Katakanlah kalau di sini gedung kita, tapi gedung yang dimaksud ekrab di sini adalah ballroom seperti kalau di Medan itu Perdede Hall. Perdede. Jadi maksudnya seperti itu. Nanti kita kedepannya akan buat gedung seperti itu. Kemudian kalau di sini kita katakanlah gedung Gedung Besar Rais. Jadinya nanti di sana apapun jenis kesenian Pak Delsi, itu produknya punya Pak Delsi. Nah, setelah dimasukkan ke gedung itu, saya pakai tiket. Orang menonton seni pertunjukan ini pakai tiket. Duit lagi. Itu ekonomi kreatif. Berarti kalau free tidak ya? Tidak. Kalau sifatnya pegelaran, itu tidak. Kalau sifatnya pegelaran. Kalau ada di luar begitu. Di luar, indoor, outdoor gitu kan. Berada di indoor. Contohnya, Pak Delsi membuat pasar seni. Itu mutlak punya Dewan Kesenian. Membuat apresiasi kabupaten kota, apresiasi kecamatan, itu ranahnya asli DKD punya. Tetapi dia di luar ini, tapi kalau di luar kan susah untuk tiketingnya. Betul. Nah, jadi kalau ranah-ranahnya agak di luar, itu biasanya di KD. Tapi kalau di dalam dia, orang masuk pakai tiket, bisa saja saya kerjasama dengan rokok. Tapi hasilnya di situ sponsor lainnya, asal dia tiket, itu ekonomi kreatif. Dan kita sudah berbicara tentang seni pertunjukan dan musik di bidang ekonomi kreatif. Nah, sekarang ini bermunculan nih. Ini penting pariwisata untuk menyikapi ini. Yaitu ada namanya UKM, IKM. Dan kemudian ada namanya BRCN, Badan Rohil Kreatif Network. Dan organisasi ini dibentuk bukan semata-mata untuk mengambil job orang-orang lain. Maknanya ada kelas, bukan kelas lah. Kita harus bisa mengunci ini pada bagian ini pada bagian ini. Nah, ini bagaimana nih pariwisata nih menyikapi hadirnya muncul organisasi yang BRCN dibentuk melalui perbutnya, kan gitu kan? Perbut nomor 54. Dan kemudian UMKM UMKM dia UKM Nusantara. Nah, sekarang ini sama-sama pada wilayah kreativitas. Nah, kalau sudah sama-sama pada wilayah kreativitas, penjabaran ekonomi kreatif pada dua-dua ini bagaimana? Ini mananya ekonomi kreatif dalam 18 subsektor ini penting sekali. Nah, di Dewan Kesenian juga menyikapi bagaimana di Dewan Kesenian ada ekrabnya juga. Nah, tadi saya sudah dapat sedikit tadi, yaitu tentang ekrabnya. Nanti ada seni yang digitalisasi melalui recording dan lain sebagainya akan dipasarkan, dan kemudian masuk pada wilayah seni pertunjukan. Nah, supaya ekonomi kreatif ini di Rohil bisa makin luar biasa lagi, karena ini di kawan-kawan memimpin beberapa kelembagaan itu sangat luar biasa. Nah, ini harus Ibu ceritakan nih tentang ekonomi kreatif yang sebenarnya seperti apa nih? Sebelum ke sana, saya akan lihat di studio ini ada komite musik, komite rupa, komite tari, komite teater, film, gitu kan, terus sastra. Jadi 5 cabang seni ini, kalau Pak Delsi pegelaran, kalau Pak Delsi namanya apresiasi, lepas saja pertunjukannya, itu asli miliknya DKD, miliknya seni budaya. Tetapi apabila saya tarik kerjasama dengan Pak Delsi, saya anggap saya sebagai BRCN. Pak Delsi, berapa orang database teater kita buat ya teater pakai tiket.
itu ekrabnya di situ. Seni pertunjukan, tapi harus ada duit. Nah, jadi maksudnya di situ biasanya si ekrab ini membuat acara di gedung itu sebelum kita masuk ke gedung, seperti kita masuk ke bioskop. Ada di situ orang buka lapak-lapak apa, disitulah UMKM itu. UMKM nanti ada buka konter apa, kacang pukul, asam klubi, konter-konter. Berarti UMKM belum tentu ekonomi kreatif. Belum, tidak. Itu sangat berbeda. Sangat berbeda sekali. Berarti kalau sudah ekonomi kreatif berarti dia UMKM. Atau bagaimana nih? Nah, kalau supaya ini bisa jelas antara UMKM dan ekonomi kreatif. UMKM itu semua yang dikatakan dengan bisnis, semua yang dikatakan dengan usaha orang individu, itu dia masuknya ke UMKM. Apapun jenis asal halal ya, asal legal dia. Itu seperti kedai kopi Labuai. Itu dia dikatakan UMKM. Tetapi apabila UMKM ini produksinya sudah massal, produksinya sudah banyak, punya karyawan yang banyak, punya saya contohkan passion kita di sini itu, passion itu maksudnya kan seperti kalau di Bali doger ya. Itu kan produksinya sudah banyak, dia sudah membooming, desain produknya main di situ. Desain produknya main, jadi subsektor 16 subsektor itu visualnya main, desain produknya main gitu kan, fotografinya juga main di situ gitu kan, semuanya main di situ dan berduit. Itu ekonomi kreatif. Tetapi kita di sini juga ada Kalianggo, tapi Kalianggo ini produksinya masih minim. Ini yang belum bisa kita anggap dan angkat dia ke ekonomi kreatif. Apa itu Kalianggo? Itu apa, baju-baju kita seperti Dagadu, seperti Semek yang ada di di Bukit Tinggi, kearifan lokal misalkan Bukom Buduo, bajunya itu ada baju Kalianggo. Itu Kalianggo itu merek dia punya merek sendiri. Terus tuh ada di situnya Balik Bagan. Balik Bagan. Itu dia ada Kalianggo, putra daerah kita sudah buat, tapi itu tadi dia belum bisa masuk ke ranah ekrab, dia belum produksi massal. Yang kita contohkan kalau di sektor fashion itu ya baju batik yang Cina itu, yang di Bagan ya, yang di Bagan itu sudah ekonomi kreatif karena dia sudah produksi massal, dia punya desainer. Tidak mungkin tidak ada desainernya, karena kan anak yang berukuran gendut dia bisa coba buat, anak yang pendek, yang panjang, yang lengannya berbunga, yang batiknya seperti ini, nuansa-nuansa seperti ini dia coba buat. Jadi desainernya ada gitu. Kalau untuk di Bagan ekonomi kreatifnya sudah jalan atau berapa dari 16 subsektor? 18 ya. 18 subsektor di Rokan Hilir ini yang sudah berjalan ekrabnya apa nih? Jadi kalau saya lihat ekonomi kreatif ini kan ada subsektor radio Pak. Radio kita ada di Nusantara, dan kita juga ada di Bagan Batu. Frekuensi yang diberikan oleh penyiaran radio di provinsi itu 7 frekuensi untuk kita, tapi kita masih 05. Sementara Stay Arido ada radio, tapi komunitas punya, tidak berizin. Izin penyiarannya tidak ada. Tapi kalau radio itu dia PT seperti bukan Nusantara itu udah PT kan ada di Bagan Batu, kita masih 05. Anggaplah kelimanya itu tunggu 5 dulu baru ekrabnya jalan, ya tidak juga, tapi ekrab sudah coba dari Diva Nusantara, saya tengok dia eksis juga, di Bagan Batu juga eksis ya kan, cuman karena frekuensi yang 5 ini belum ada yang ngisi Pak. Saya coba klarifikasi sedikit. Beberapa ada usaha-usaha kecil yang ada di Bagan Sipiapi ataupun di Rokan Hilir. Kalau kacang pukul itu masuk ekrab. Dia kategori ekrab. Dia kuliner dia ya. Dia kuliner, di sektor kuliner. Jadi gini dia Pak Dasi. Kenapa kerupuk Sanjay di Sumatera Barat tidak dikatakan dia ekonomi kreatif? Senang sekali pemahaman tentang ekonomi kreatif. Karena desain produknya tidak main. Tapi sektor produksinya, itu kita geleng kepala, payah kalkulatornya. Setiap kita pergi ke Sumatera Barat, itu bungkusannya kita belanja sampai 700.000 nggak berasa gitu kan. Tapinya dia tidak bisa dikatakan ekonomi kreatif, desain produknya tidak main di situ, dia sekedar bungkusan saja. Tapi kalau yang dikatakan ekonomi kreatif, dia desainnya sudah main di situ. Saya coba nih. Pertama, kalau kita menuju ekonomi kreatif di bidang katakanlah kuliner, berarti dia punya desain grafis, produksinya harus massal, kontinu sifatnya Jadi berapa dibutuhkan ada dia barangnya, produksinya terus, pemasarannya ada,
dan sudah membooming dia. Ya. Jadi kalau dia hanya sebatas 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali produksi, Ya. itu belum masuk ekonomi kreatif. Belum. Itu tidak kategorinya UMKM. UMKM. Jadi sangat jelas sebenarnya. Jelas. Apapun Ya. jenis usaha Ya. yang dia mikro menengah ke bawah, itu ranahnya UMKM. Anaknya UMKM. Ya, tapi produksinya massal, produksinya sudah banyak. Seperti ya kita coba kalau untuk sektor kuliner ya kacang pukul itu, kenapa Asam Klubi tidak kita katakan dia ekonomi kreatif? Desainnya juga sudah bagus, bahan bakunya susah. Itu di sana dia keluar dari ekonomi kreatif. Kayak dodol, dodol Rahmat Pantun. Dodol Rahmat Pantun. Itu kan ayam putih punggu. Jadi gitu. Dia setiap musim Lebaran, Rahmat baru mengacau dia, mengolah dia. Atau mungkin ada permintaan. Ada permintaan dan dia menjual itu 80.000 atau berapa. Tapi apabila ini sektor ini kan berada di hulu nih, di hulu. Di hulu ini punya UMKM, bisa kita tarik ke ekonomi kreatif. Buatlah kopi paste seperti dodol Garut. Dibuat kemasannya kecil saja segini saya, dibuat agak kering renyah, dan dia bisa tahan setahun 2 tahun. Terus dibungkus bagus-bagus, pembungkusnya inilah sama dengan dodol Garut, dibuat kecil-kecil. Kalau saya ingat sekali waktu di Merak berapa tahun yang lalu, dodol katanya kan 20.000 3 kotak. Jadi orang untuk oleh-oleh bisa gitu. Tapi kalau coba Rahmat Pantun buat ranah seperti ini, saya yakin sekali ini akan produksi massal dan akan banyak sekali produksi setiap harinya. Dan berarti dia harus dibina dengan UMKM dulu pada masuk pada wilayah UMKM. Desainnya harus bagus, yang kotakan itu harus bagus, jangan basi, jangan apa. Kita punya rendang kerang, kenapa tidak seperti rendang Padang? Rendang kita belum ada ilmu kita untuk ke ranah sana bisa 3 bulan gitu. Jadi rendang kita enak sekali dari rendang Padang, enak sekali dari rendang lainnya. Di Kampar juga ada rendang ikan gitu kan, rendang ikan patin. Cuman punya mereka itu dia garing, santannya banyak dan tidak basi. Ini kita perlu belajar nih. Bisa belajar ke Kampar, bisa belajar ke Payakumbuh. Di sana bisa orang tuh rendang Payakumbuh itu sangat bagus sekali. Silakan kita belajar ke sana, sama supaya rendang kita juga nggak berasanya bisa 3 bulan bisa masuk ke pasar-pasar, supermarket, Alfamart. Baik, tuan dan puan, pembicaraan kita hari cukup serius. Tapi sebelumnya nampak haus nih, kita minum dulu ya. Kita minum dulu. Sambil berbuah-buah. Ini hasil produksi labuai. Iya. Oke. Enak sekali, semakin panas. Dengar cerita nih. Iya, oke. Dengar cerita Zaskia Hada SSN Empom ini akan pindah di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Benar di berita. Ya, insya Allah. Jadi akan menjadi orang provinsi nih. Sepertinya begitu. Tapi saya dihadapkan dengan 2 pilihan, seperti orang akan menikah gitu kan. Ketika kita memutuskan akan menikah dengan si A, si B-nya juga menyampaikan salam gitu kan, si C-nya juga si B, si E gitu kan. Ini sepertinya semakin kesini itu semakin enak gitu cara bergaulnya. Kita pindah pun kita tidak punya masalah, tapi karena alasan kesehatan kita pindah ke Provinsi Riau. Berarti dengan hadirnya ibu di Provinsi Riau, berarti untuk Rokan Hilir ini menambah kekuatan sebenarnya. Sebenarnya iya. Iya, sebenarnya sama kekuatan tidak berkurang teman, tapi bertambah kekuatannya, bertemannya. Kalau ada apa-apa urusan lebih senang. Jadi untuk informasi lebih cepat. Iya, gawang kita itu dari pusat jatuhnya kita dulu. Direncanakan di Pekanbaru di dinas mana nih? Di Dinas Kebudayaan. Dinas Kebudayaan. Sementara belum dapat posisi. Sudah di bagian pengelola cagar budaya. Pengelola cagar. Sesuai dengan keserjanaannya S2-nya ya. Oke, pesan kreativitas kita akan kembali lagi saat ini, tuan-tuan dan perempuan. Kita istirahat sejenak dulu. Oke, baik tuan dan puan, kita bertemu kembali di acara Kombo berdua dengan Ibu Zaskia Hada, Kabid Ekrab Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga Kabupaten Rokan Hilir. Baik tuan dan puan, Bu Kia, kalau kita tadi sudah mengupas dalam tentang ekonomi kreatif ini, jadi ada beberapa hal yang belum kita bahas berkenaan dengan seni pertunjukan yang ada di Dewan Kesenian ini. Pertama,
di ekonomi kreatif ini ada apa namanya tadi, film, Ya. animasi dan video. Dan kemudian ada seni lukis. Ya. Yang berbentuk ada seni rupa di situ. Dan kemudian apalagi yang ada ini, kalau di dalam catatan saya ini masih ada 3. Iya. Ada seni lukis, film, fotografi. Iya. Sebelum kita menutup statement akhir dari Ibu Kabir, Iya. silakan dulu bagaimana nih sejauh mana Ekrab memandang terhadap 3 subsektor ini. Ya. Pertama kita mungkin bahas seni lukis, yang mana kalau seorang pelukis itu di dalam kita mengembangkan seni dan budaya. Kalau seni dan budaya itu tepat ranahnya itu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bagian kebudayaan. Jadi seni lukis itu individunya, orang yang punya karya, dia pintar melukis. Bisa saja orang pelukis ini dia pameran tunggal. Nah ini produksinya tentu tidak banyak gitu kan, karena dia tunggal gitu kan. Dia dikatakan ke dalam kata bahasanya dia adalah seni budaya. Ini punya kebudayaan, dinasnya punya dinas kebudayaan, DKD yang punya. Tetapi apabila seni lukis, sektor seni lukis ini hasil lukisannya dijual ke galeri, di galeri ini dia akan nanti pameran lukisan yang bonafit, yang elegan, nilainya mahal, ada skenario-nya, ada padu padan dengan acara lainnya. Pelaku lukis ini harus diasah kemampuannya oleh ekonomi kreatif, diberikan pembinaan. Nanti setelah mengadakan pameran itu harus ada kuratornya di situ, kritikus lukisnya juga ada di situ. Nah, dan nanti orang membeli lukisan banyak. Nah, ini baru dikatakan seni lukis menurut ekonomi kreatif. Seperti itu. Iya. Jadi kita sudah bahas nih jauh ke dalam tentang ekonomi kreatif. Jadi di situ ada UMKM, ada ekonomi kreatif. Jadi ketika dia UMKM belum tentu ekonomi kreatif. Dan kemudian di bidang fotografi. Nah ini di sini banyak fotografer, ada videografer. Ini secara ekrabnya memandang terhadap teman-temannya atau kawan-kawan yang ada di bagian SPP ini atau Rokan Hilir ini yang sudah masuk kelas ekrabnya yang seperti apa nih? Ya, di sektor fotografi ini kadang-kadang kan kita melihat asal seseorang itu pandai memoto, hobi memoto, dia dikatakan fotografer, fotografi. Tapi menurut apa di sini, ekonomi kreatif di sini, kelompok fotografi ini dapat uang, dan kelompok-kelompok ini punya sertifikat fotografi, tingkat profesionalnya ada gitu. Sampai mana seorang Andrea di Bahar itu punya karya, nanti dia foto tentang pacu jalur, fotonya dia ambil. Kalau dia tidak masuk ke haki, tidak masuk fotonya ini kepada hak cipta pemotoan itu atau jangkauan dia sejauh mana, ini tidak ada standar ukuran gitu. Jadi untuk fotografi ini harus perlu juga sertifikasi. Mungkin kalau kita panggil Andrea di Bahar di sini, dia lebih gamblang, lebih tajam untuk tentang hal ini. Dia memang seorang pelaku pelaku ekonomi. Jadi dia harus bisa menjelaskan sejauh mana fotografi ini itu seperti apa gitu. Jadi kan berusaha di sini kan profesionalnya itu dari hasil memoto itu. Seperti kalau dikatakan di sini, kalau ekonomi kreatif ini kan terawang pemikiran ini untuk pengembangan nasional ini, internasional gaungnya. Tapi kita contohkanlah di sini, misalnya seorang Andrea di Bahar, Jonathan, dia punya kekayaan intelektual, punya haki ini tadi. Jadi ada standar sejauh mana seorang Jonathan, seorang Andrea di Bahar, seorang Noprio Sandi tentang kepintaran memoto ini intelektualnya sejauh mana, itu nanti akan kita daftarkan juga ke haki. Jadi ini dia. Jadi kalau di sini kita contohkanlah seperti Andrea di Bahar, Denny, Anda, bisa dikatakan fotografi karena masuk dalam subsektor masuk dalam subsektor. Mereka sudah menghasilkan sesuatu. Kan saya bilang tadi asal ada duit, itu kan keahlian dia. Jadi saya ada kawan satu. Ini di bidang kuliner. Dia jual mie ayam. Namanya Mami Joya, orang manggil Joya-Joyahan ya. Nah ini masuk dalam ekonomi kreatif, mas tahu masih dalam lingkup UMKM ini? Kalau untuk mie ayam Joya dia lebih masuk ke dalam subsektor UMKM. Karena dia kan usaha kecil menengah ke bawah, dan pangsa pasarnya baru Rokan Hilir. Pasar pasarnya sudah sampai
Malaysia. Ya, tapi kalau dia membuat dalam bentuk kering, dia buat dalam bentuk kering, dia kan punya banyak relasi juga tuh. Dia kirim ke Malaysia, kirim kemana-mana, dan kontinu produksinya, pangsa pasarnya ada, kemasannya bagus, desain produknya ada jalan. Yakin saya itu bisa ditarik oleh ekonomi kreatif. Karena hulunya UMKM, ditarik hilirnya oleh ekonomi kreatif. Jadi Mami Joya bisa masuk ekonomi kreatif ketika dia kreatif ya, membuat desain grafisnya, kemudian bisa diproduksi massal, dikirim ke luar negeri kemana-mana, maka dia akan menjadi ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif seperti yang dilakukan oleh MPMP Palembang. Kita istilahnya MPMP Palembang itu kan setengah masak, dikirim dari Palembang. Cabenya juga seperti itu gitu kan, dikirim dari Palembang dan tidak basi. Nah, itu sudah masuk dia ke dalam ekonomi kreatif karena produksinya sudah bagus, tapi asal dia membuat MPMP Palembang tadi desainnya tidak ada, itu dia belum. Jadi seirama dia antara produksinya massal, dia produksi banyak, pemasarannya sudah bagus, desain produknya main di situ. Itulah dia ekonomi kreatif. Saya setelah habis ini saya akan nelpon Mami Joya. Ya, oke. Iya, saya bilang kamu boleh menjadi ekonomi kreatif yang luar biasa. Kami harus jumpa dengan Ibu Zaskia. Jadi Pak Delsi ada lagi apa? Apa itu? Di sektor ekonomi kreatifnya akan ada film, animasi dan video. Jadi kalau untuk sektor film ini bisa kita katakanlah ini ekonomi kreatif ini memang berkembang di kota seperti di Bali, di Bandung, di Medan, di Padang, daerah-daerah wisata yang sudah berkembang. Kalau suatu destinasi itu sudah bagus, kalau kita pergi ke Bandung, yang kita tuju ke sana, anak saya naik kereta api, di sana ada belanja murah, di sana ada ini, ada itu, banyak tawaran-tawaran lain, objek wisatanya juga bagus. Pasti kita mencari sebuah tujuan destinasi itu komplit dia. Jadi semuanya ada di sana dan berwisata itu murah. Ada hotel, kalau di Bandung itu kan ada hotel yang paling murah, ada standar 3 kelasnya, ada standar menengahnya, ada standar ininya. Jadi di sini kita bisa lihat film, animasi dan video itu. Aimun Habibie itu produksinya yang produsernya sudah bagus, bioskop mau membeli gitu. Jadi Aimun Habibie itu berhasil masuk ke layar lebar, banyak film dibuat tapi tidak mau layar bioskop membelinya. Nah, ini banyak juga kita orang Indonesia membuat film terus produksi tapi tidak laku di pasaran. Nah, jadi kalau dia sudah laku seperti Aimun Habibie, ini ditarik ke sana Ekrab. Jadi semua orang itu film Rohil, misal mungkin Rohil juga untuk YouTube kan, sekarang kan sudah pindah, buatlah film-film melalui YouTube gitu kan, disiarkan, seperti itu. Jadi animasi kita yang di Indonesia itu sudah Sapo Jarwo itu kita sudah buat. Mungkin ada anak-anak muda kita yang kreatif di sini, ya buat aja mungkinnya pakai judulnya bagan apa gitu kan. Jadi kita bisa buat juga balik ke bagan dari bisa juga. Jadi Malaysia kan juga bikin animasi sudah bagus, Ipin dan Upin Malaysia berhasil. Ini ekrab di sini. Jadi kita di Rohil memang untuk yang sektor film, animasi, video, keterbatasan SDM kita untuk itu memang kalau di sini kita tidak punya gedung baby system, jadi kita tidak seperti di bioskop, tidak ada punya gedung seperti itu, mixing tidak ada juga kita untuk itu, video kita juga tidak gitu kan. Kalau kita di Indonesia memang lebih kepada sinetron Indosiar, itu Indosiar, cerita ibu-ibu kan, dan ceritanya ada pakai episode gitu kan. Itulah misalnya kita memang tak bisa kita membuat film yang berbiaya mahal, produksi mahal, karena untuk COVID ini kita lari memang semuanya ke YouTube tadi sih. YouTube ya. Sedikit tentu Ibu supaya memberikan kesan dan pesannya lah ya, atau statement akhir lah di dalam nih supaya UMKM ekonomi kreatif di Rokan Hilir ini menjadi lebih maju lagi. Nah, ini khusus bagi pelaku-pelaku nih harus mendengar nih masukan dari seorang kabit ekrab yang ada di Rokan Hilir ini. Ya, statement ya. Iya, ramanya kalau untuk UMKM itu kan dia pameran UMKM. Di situ ada passion di situ. Kadang kan macam di sini saya lihat ya ada Kalianggo itu, dia passion, dia cuma menayangkan hanya 20 helai baju
itu dia ditarik oleh UMKM. Karena boleh pada saat pameran dia tampilkan 20 baju, tapi dia masih banyak di gudangnya, masih banyak di pabriknya, gitu kan. Nah, itu baru ekonomi kreatif. Karena kreativitasnya itu kearifan lokal, tulisannya itu yang di baju itu seperti dagadu, seperti apa gitu kan. Nah, ini biarlah punya UMKM. So, itu ada lagi sektor misalkan di bagian sektor ekonomi kreatif itu ada kriya. Kriya itu mirip juga dengan seni kan. Kriya itu dia terbagi kita ke dalam 5. Nah, ini mirip juga dengan UMKM karena di sana ada sektornya itu logam. Terserah kita mau buat logam. Kalau kita ke Bali itu kan ada yang dibuat bulat, dibuat kalungan rantai berupa logam, banyak diproduksi kan. Sepenir kalau kita Sumatera Barat itu sektor ekrab. Nah, jadi ada 5 itu kriya itu, ada yang dari logam, ada yang dari plastik. Kalau dari plastik itulah tadi karya-karya adik-adik kita, remaja kita, bagaimana cara dia berimajinasi untuk kreativitas sebuah botol barangkali, membuat sebuah kaca, dari kaca juga, dari keramik juga. Nah, inilah sektor ekrab yang masuk di dalam kriya itu tadi. Terima kasih Ibu Kabid Zaskia Hada, SSN M Home. Mudah-mudahan berapa hari lagi nih ke Pekanbaru ini? Mungkin merasa insya Allah berat sih meninggalkan hadir. Saya sudah 8 tahun di sini. Ada yang bilang kan kalau sudah teman-teman saya juga di sini, suami juga ngajar di Stay Arido, jurnalistik online, ada 3 mata kuliah yang dipegangnya. Bapak Nopri Sandi ST Ikom, dia tidak linear, seorang teknik sipil, jadi seorang dosen di jurnalis, tapi kesehariannya yang dia sebagai ketua PWI mengajar tentang jurnalistik. Terima kasih sekali lagi Ibu. Ya, salam Covid. Mudah-mudahan kita kompak-kompak selalu. Salam hilirnya mana. Salam dengan keluarga, dengan abang saya, kekanda saya Abrarnya, Pak Cik Abrar. Mudah-mudahan beliau sehat selalu. Sampaikan salam mesra saya dengan beliau. Oke, baik tuan dan puan, demikianlah rangkaian cerita kita di acara Kombo Berdua. Saya Dersyalhat mengucapkan terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.